Attila Han adalah salah satu kaisar paling sukses yang pernah ada di dunia ini. Dia adalah Kaisar Han yang terakhir sekaligus orang paling berkuasa di Eropa pada pertengahan tahun 400-an Masehi. Di masa kejayaannya, Attila Han mampu menguasai hampir sebagian besar Eropa. Soal prestasi dan kemampuan, Attila adalah panutan. Kemampuannya dalam memimpin pun juga luar biasa. Ia sanggup membawa bangsa Han yang awalnya biasa hingga menjadi salah satu bangsa terkuat, sampai-sampai ditakuti oleh Romawi. Tetapi di balik kejayaannya, ia juga mempunyai sisi lain yang sangat menyeramkan. Hal tersebut tidak lain adalah kebiasaannya yang suka sekali berlaku kejam. Pada masa itu, orang-orang Eropa pernah menjadi saksi bagaimana kejamnya Attila the Hun. Perkataannya yang paling terkenal adalah, "Di mana aku berpijak, di situ rumput tidak akan tumbuh." Dalam prakteknya, ia selalu menghabisi seluruh penduduk di daerah yang ingin ia kuasai, termasuk wanita dan anak-anak. Attila the Hun lahir sekitar tahun 406 di Pannonia, sebuah provinsi di Kekaisaran Romawi yang sekarang bernama Transdanubia, Hongaria. Ayah Attila bernama Munzuk dan merupakan saudara dari Raja Oktar dan Rugila yang bersama-sama memerintah Kekaisaran Han pada tahun 420 hingga 430-an awal. Setelah Raja Oktar wafat pada tahun 430 Masehi, Rugila menggantikannya. Namun Rugila tidak begitu lama memerintah Hans karena di tahun 434 Masehi, ia pun turut meninggal dunia. Setelah Rugila wafat, kekuasaan kemudian diwariskan kepada kakak beradik, Attila dan Bleda. Salah satu hal pertama yang dilakukan keduanya ketika awal memimpin Han adalah menegosiasikan perjanjian dengan Kekaisaran Romawi Timur yang dikenal dengan nama Treaty of Margus. Menurut perjanjian ini, Kaisar Theodosius II sepakat membayar sejumlah 700 pon emas atau sekitar 300 kilo pada Han setiap tahunnya serta membuka pasar bagi pedagang Han. Tetapi beberapa tahun kemudian, rupanya Romawi melanggar perjanjian itu. Attila kemudian menghancurkan kota-kota di sepanjang sungai Danube sebelum pindah ke bagian dalam kekaisaran dan melakukan berbagai serangan yang akhirnya menghancurkan Romawi Timur. Di masa puncak kejayaannya, Attila menguasai hampir seluruh daratan Eropa. Kekuasaannya membentang dari Eropa Tengah ke Laut Hitam, serta dari sungai Danube ke Laut Baltik. Pada tahun 445 Masehi, Bleda meninggal dunia, diduga kuat dibunuh oleh Attila, meskipun banyak pertentangan dari sejarawan mengenai hal ini. Attila kemudian seorang diri menguasai Han, dan sekaligus membawanya pada puncak kejayaan. Pasukan Han adalah pasukan yang luar biasa hebat. Dengan orang-orang yang terlatih, pasukan ini selalu berhasil melibas musuh-musuhnya. Bahkan dikatakan bahwa sebelum melakukan penyerangan, mereka biasanya akan mengeluarkan suara-suara mengerikan yang langsung menjatuhkan mental lawan, bahkan sebelum bertarung. Bukan itu saja, pasukan ini biasa melakukan penyerangan dari berbagai arah mata angin, membuat musuh bahkan tidak sempat berkutik. Kekejaman Attila juga dirasakan oleh orang-orang yang mengkhianatinya. Orang-orang ini akan mendapatkan kematian sekaligus penyiksaan yang kejam. Attila biasanya menggunakan metode sula dan membiarkan orang tersebut mati secara perlahan-lahan. Pada tahun 451 Masehi, saat Attila memutuskan untuk melakukan invasi ke Romawi Barat, yang sekarang ada di wilayah Belgia dan Prancis Timur, ia melakukan penjarahan dan pembantaian massal. Ia membumi hanguskan seluruh sudut kota. Selama masa kekuasaannya, ia merupakan musuh terbesar dari Romawi Timur dan Barat. Attila the Hun tercatat beberapa kali melakukan penyerangan terhadap kekaisaran paling berpengaruh di dunia pada masa itu.
Dan berkali-kali pula Romawi dibuat kocar-kacir dan bertekuk lutut, yang pada akhirnya harus membayar sejumlah emas kepada kerajaan Han. Attila bahkan pernah mengusir Maharaja Romawi Barat, Valentinian III, dari ibu kota Ravenna. Pasukan Han yang brutal juga terus-menerus menyerang kekaisaran Romawi tanpa henti. Wilayah-wilayah seperti Balkan, Yunani, Gaul, dan Italia merupakan beberapa wilayah yang tidak luput dari keberingasan Attila the Hun. Pada tahun 451 itu pula, pasukan Han menyerbu Gaul dengan jumlah tentara yang sangat besar, terdiri dari orang Han dan suku bangsa lainnya yang menjadi sekutu Han. Perang yang dikenal sebagai Perang Calon tersebut menjadi satu-satunya kekalahan Atalia sepanjang ia berkuasa. Mereka kalah dari pasukan gabungan Romawi, Frankis, dan Visigoth. Kedua kubu mengalami kerugian yang sama besar, namun Visigoth harus membayar kemenangannya dengan kematian rajanya, Theodoric, yang terbunuh saat pertempuran berlangsung. Setelah memerintahkan pasukannya untuk mundur dari Gaul, Attila memilih untuk mengarahkan pasukannya ke Italia. Di sana, orang-orang Han menghancurkan beberapa kota di bagian utara Italia. Ketika Attila sedang mempersiapkan pasukannya untuk bergerak ke Roma, Paus Leo I datang ke hadapannya. Meskipun terkenal kejam, Attila dikenal sebagai orang yang sangat menaruh hormat pada orang-orang dengan kualitas kerohanian yang tinggi, sehingga Paus Leo I diterima dengan baik oleh Attila. Setelah pertemuan tersebut, secara mengejutkan, Attila memutuskan untuk meninggalkan Italia dan menarik mundur pasukannya. Pada tahun 453, Attila memutuskan untuk mengambil seorang istri yang bernama Ildiko. Sebelumnya, Attila sudah memiliki beberapa istri. Ildiko adalah seorang putri Jerman yang muda, lagi cantik rupawan. Di hari pernikahannya itu, sebuah pesta besar digelar. Attila berpesta dan menegak banyak sekali minuman. Keesokan paginya, penjaganya mendobrak pintu kamar pengantin karena terdengar sang pengantin wanita menangis histeris. Ternyata tubuh Attila sudah terbujur kaku. Attila the Hun yang legendaris tewas di malam pengantinnya. Tidak ada sedikit pun luka ditemukan di tubuh sang kaisar. Rupanya Attila menderita mimisan parah. Attila yang memang malam itu tengah mabuk berat, tersedak oleh darahnya sendiri dan mati mengenaskan. Ada banyak spekulasi seputar kematian sang penakluk ini. Ada dugaan bahwa kematiannya telah direncanakan oleh Flavius Marcianus, Kaisar Romawi Timur. Rencananya itu berjalan mulus dengan bantuan Ildiko. Tak cukup sampai kematiannya yang misterius, makam sang kaisar juga diliputi teka-teki. Tentu saja seputar di mana sebenarnya ia dimakamkan. Makam Attila the Hun sengaja dirahasiakan oleh orang-orang kepercayaannya, sehingga tidak pernah ditemukan. Menurut beberapa sumber, setelah dinyatakan meninggal, jasad Attila dibawa ke sebuah padang rumput, di mana jasadnya ditempatkan di dalam sebuah tenda sutra. Di sana para prajurit mengolesi wajah mereka dengan darah. Kemudian sang kaisar dimakamkan dengan peti mati 3 lapis, yaitu emas, perak, dan besi. Beberapa peralatan perang sang kaisar beserta perhiasan dimasukkan ke dalam peti matinya. Setelah itu ratusan kuda dilepaskan di sekitar makamnya untuk mengaburkan lokasi asli makam. Bagian mengerikannya adalah orang-orang yang mengikuti prosesi pemakaman sang kaisar dihabisi untuk tetap menjaga kerahasiaan makam. Kekaisaran Han di Eropa kemudian runtuh 16 tahun setelah kematian Attila. Terjadi perebutan kekuasaan di antara anak-anak Attila sendiri yang menyebabkan perang saudara. Sekian kisah tentang Attila the Hun, sang kaisar penakluk yang mati mengenaskan di malam pengantinnya sendiri.